Oke, contoh dari aktivitas tak bernilai tambah tadi ada penjadwalan, kepindahan, waktu tunggu, kemudian pemeriksaan, penyimpanan. Ini adalah contoh di mana tidak adanya perubahan dari sebuah aktivitas sehingga termasuk pada aktivitas tak bernilai tambah. Kemudian pengurangan biaya. Analisis aktivitas dapat mengurangi biaya melalui 4 cara. Pertama, eliminasi aktivitas, pemilihan aktivitas, pengurangan aktivitas, dan penyatuan aktivitas. Eliminasi aktivitas di sini maksudnya adalah berfokus pada berbagai aktivitas yang tak bernilai tambah. Jika aktivitas yang gagal menambah nilai telah diidentifikasi, maka pengukuran harus dilakukan untuk pengarahan perusahaan mengeliminasi aktivitas-aktivitas ini, sehingga perusahaan mampu mencari aktivitas yang dapat memberikan penambahan nilai. Jadi aktivitas yang tidak penting ini akan dieliminasi sesuai dengan tujuan perusahaan. Oke, selain eliminasi aktivitas, ada pemilihan aktivitas. Melibatkan pemilihan berbagai rangkaian aktivitas yang ditimbulkan oleh beberapa strategi yang saling bertentangan. Pemilihan aktivitas ini harus sesuai dengan tadi tujuan perusahaan, sehingga bila adanya aktivitas yang tidak sesuai maka harus dieliminasi, kemudian mencari aktivitas yang sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga nantinya tidak adanya pengulangan produk, kemudian tidak adanya biaya yang dikeluarkan berlebihan. Karena di sini dijelaskan bahwa pemilihan aktivitas dapat berdampak besar atas pengurangan biaya. Kemudian pengurangan biaya mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan suatu aktivitas. Pendekatan pada pengurangan biaya ini seharusnya ditujukan terutama pada memperbaiki efisiensi berbagai aktivitas yang dibutuhkan atau menjadi strategi jangka pendek untuk memperbaiki berbagai aktivitas tak bernilai tambah sampai aktivitas tersebut ditiadakan. Kemudian penyatuan aktivitas, meningkatkan efisiensi dari berbagai aktivitas yang dibutuhkan dengan menggunakan economies of scale. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja aktivitas. Efisiensi berfokus pada hubungan berbagai input aktivitas, masukan aktivitas dengan output aktivitas. Kemudian kualitas dari kinerja tersebut. Kemudian adanya ukuran kinerja aktivitas. Nah, di sini melakukan suatu aktivitas seharusnya akan mengungkapkan potensi untuk melakukan dengan lebih baik. Ukuran kinerja aktivitas. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas meliputi laporan biaya bernilai tambah dan tak bernilai tambah. Kemudian tren dalam laporan biaya aktivitas. Tren ini adalah perbandingan laporan tahun sebelumnya dengan tahun saat ini. Kemudian penetapan standar Kaizen, benchmarking, dan perhitungan biaya siklus hidup. Pertama, kita akan menjelaskan pelaporan biaya bernilai dan tak bernilai tambah. Oke, biaya bernilai tambah adalah berbagai biaya yang harus ditanggung perusahaan. Standar bernilai tambah membutuhkan eliminasi atas seluruh aktivitas tak bernilai tambah. Output optimalnya adalah 0 dengan biaya 0. Kemudian next ke ini langsung saja ya. Jika ukuran output telah ditetapkan, maka jumlah standar bernilai tambah atau standar quantity, dan standar quantity itu adalah jumlahnya, SQ untuk tiap aktivitas dapat ditetapkan. Biaya bernilai tambah dapat dihitung dengan mengalihkan. Kalau mau mencari biaya bernilai tambah itu rumusnya kualitas standar bernilai tambah dengan standar harga atau standar price SP. Jadi nanti rumusnya kalau mau mencari biaya bernilai tambah rumusnya SQ ya dikalikan SP. Biaya tak bernilai tambah dapat dihitung sebagai selisih antara AQ, aktual kuantiti atau aktivitas sesungguhnya. Berarti aktivitas sesungguhnya itu aktivitas yang telah dilakukan dengan tingkat standar bernilai tambahnya, standar quantity. Jadi kalau mau mencari biaya tak bernilai tambah itu rumusnya
AKI min SQ dikurangi SQ dikalikan biaya standar per unit atau SP. Oke. Untuk sumber daya fleksibel, AKI adalah kuantitas sesungguhnya dari aktivitas yang digunakan. AKI mewakili kuantitas sesungguhnya kapasitas aktivitas yang diadakan sesuai dengan kapasitas praktis aktivitas tersebut. Ini contohnya rumusnya ya. Oke. Ini tolong diganti bukan SP kali SP tapi SP kali SQ. Biaya bernilai tambah rumusnya SP kali SQ. Biaya tak bernilai tambah rumusnya AKI min SQ dikali SP. Contohnya, oke. Di sini adalah SQ. Ingat ada aktivitasnya, ada penggerak aktivitasnya, ada SQ, ada AKI, ada SP. SQ tadi adalah standar quantity untuk bernilai tambah. Ingat, bernilai tambah itu yang memberikan perubahan pada suatu produksi, adanya perubahan suatu produksi dari aktivitas sebelumnya. Sehingga untuk pengerjaan ulang, penyetelan, pengawasan ini tidak masuk ke SQ, sehingga di sini nilainya 0. Oke ya, sudah ya. SQ 10.000, 12.000 sekian, silakan dilihat. Kemudian langsung saja kita ke rumusnya ini mencari. Nah, aktivitas pengelasan, pengerjaan ulang, penyetelan, pengawasan. Biaya bernilai tambah tadi rumusnya apa? SQ kali SP atau SP kali SQ. Biaya tak bernilai tambah rumusnya apa? Rumusnya AKI min SQ dikalikan SP. Biaya aktual di sini adalah jumlah antara biaya bernilai tambah ditambah biaya tak bernilai tambah. SQ biaya bernilai tambah 400.000 US dollar pengelasan dari mana? Dari SQ dikalikan SP. Jadi 10.000 dikalikan 40 US dollar. Kemudian biaya tak bernilai tambah rumusnya tadi untuk pengelasan didapatkan 80 US dollar dari mana? Dilihat, tadi rumusnya AKI min SQ 12.000 dikurangi 10.000 2.000 dikalikan 40 US dollar didapatkan 80 US dollar. Kemudian untuk pengerjaan ulang didapatkan 90.000 US dollar dari mana? Dilihat, AKI-nya berapa? 10.000 dikurangi SQ-nya 0, berarti tetap 10.000. Dikalikan SP-nya 9 US dollar sehingga didapatkan untuk pengerjaan ulangnya 90.000 US dollar. Seterusnya caranya sama. Oke. Sehingga biaya bernilai tambah totalnya 400.000 US dollar, untuk biaya tak bernilai tambah 590.000 US dollar. Biaya aktualnya rumusnya apa? Rumusnya 400.000 US dollar ditambah 80.000 US dollar didapatkan untuk pengelasan biaya aktualnya atau biaya sesungguhnya 480.000 US dollar. Caranya sama sampai bawah. Kemudian pelaporan tren. Tren ini adalah membandingkan tahun yang dimaksud atau yang dicari dengan tahun sebelumnya. Jadi membandingkan tahun ini dan tahun sebelumnya. Oke, di sini dijelaskan didapatkan untuk tahun 2007 80.000 ini ya. Oke, jadi di sini pelaporan tren ini kita membandingkan biaya tak bernilai tambah tahun 2007 dan 2008. Ternyata di sini adanya perubahan untuk pengelasan 30.000 US dollar, kemudian pengerjaan ulang 20 US dollar dan seterusnya. Jadi di sini adanya perbandingan antara biaya tak bernilai tambah tahun 2007 dengan tahun 2008. Kemudian peran standar Kaizen. Jadi Kaizen ini ada dua subsiklus utama, perbaikan berkelanjutan dan pemeliharaan. Untuk subsiklus Kaizen di sini yang di rangkaiannya yaitu plan, do, check, and act. Jadi direncanakan dulu, kemudian rencananya apakah sudah
baik atau belum, kemudian dilakukan. Setelah dilakukan, diperiksa apakah dengan adanya rencana tersebut dilakukan, apakah sudah sesuai dengan rencananya. Bila sudah sesuai, berarti kita akan melanjutkan ke rencana selanjutnya. Bila tidak adanya kesesuaian rencananya, maka akan bertindak dengan cara pengulangan atau adanya perbaikan. Nah, ini adalah peran standar Kaizen. Oke, langsung saja ke bagian ini aja ya. Langsung ke manajemen kapasitas aktivitas. Oke. Kapasitas aktivitas adalah jumlah frekuensi suatu aktivitas dapat dilakukan. Penggerak aktivitas mengukur kapasitas aktivitas. Di sini dijelaskan. Contohnya dari tiap batch diambil untuk menentukan kualitas keseluruhan batch. Permintaan atas aktivitas pengawasan menentukan jumlah kapasitas aktivitas yang dibutuhkan. Contohnya, bayangkan jika jumlah batch yang diperiksa adalah ukuran untuk output aktivitas. Ada 60 batch yang dijadwalkan untuk diproduksi, yang dibutuhkan 60 batch. Kemudian satu pengawas itu memeriksa 20 batch. Berarti untuk 60 batch di sini perusahaan membutuhkan 3 pengawas. Setiap pengawas gajinya 40.000 US dollar, sehingga yang dianggarkan untuk gaji itu sebesar 120.000 US dollar. Dari 3 pengawas dikalikan gajinya per orang 40.000 US dollar. Tarif aktivitas yang dianggarkan adalah 2.000 per batch. Dari mana? Dari gaji keseluruhan 120.000 US dollar dibagi dengan total 60 batchnya. Oke, variansi kapasitas. Variansi volume kapasitas adalah selisih antara tingkat aktivitas sesungguhnya atau AKI dengan SKI. Jadi kalau mau mencari variansi volume kapasitas, rumusnya AKI min SKI. Diasumsikan, diperumpamakan bahwa pengawasan adalah aktivitas tak bernilai tambah, yang mana SKI-nya sama dengan 0. Ingat, di sini diasumsikan pengawasannya tak bernilai tambah. SKI sama dengan 0 adalah nilai dari standar bernilai tambah. Oke, kemudian di sini dijelaskan untuk variansi ini mengukur jumlah perbaikan yang dapat dilakukan melalui analisis dan manajemen aktivitas 120 US dollar. Oke, jadi hasilnya 120 US dollar. Variansi kapasitas yang tidak digunakan itu rumusnya AKI min AU. AU adalah aktivitas yang digunakan atau activity usage yang telah disediakan oleh perusahaan. Oke. Tujuannya adalah mengurangi kebutuhan akan aktivitas tersebut sampai periode tertentu di mana variansi kapasitas yang tidak digunakan sama dengan variansi volume aktivitas. Mengapa? Karena variansi volume aktivitas adalah biaya tak bernilai tambah, dan variansi kapasitas tidak digunakan untuk mengukur kemajuan yang dihasilkan dalam usaha mengurangi biaya tak bernilai tambah. Perhatikan bahwa kapasitas yang tidak digunakan adalah 20 batch bernilai 40.000 US dollar. Asumsikan bahwa kapasitas yang tidak digunakan ini adalah kebijakan manajemen sebelumnya menerapkan program perbaikan kualitas yang telah mengurangi kebutuhan pengawasan berbagai batch produk-produknya. Selisih antara pasokan sumber daya pengawasan dengan penggunaannya harus berdampak pada rencana pengeluaran di masa mendatang. Pengurangan aktivitas yang tak bernilai tambah diberi label favorable atau menguntungkan. Oke, langsung ke contoh soalnya saja. Ya, di sini ada rumus SP kali SQ. Jadi di sini untuk variansi volume aktivitas tadi rumusnya adalah AKI min SQ. AKI adalah aktivitas sesungguhnya dikurangi dengan standarnya.
yang seharusnya